Barcelona versus Inter Milan, duel raksasa di semifinal Liga Champions, siapakah yang lebih kuat? Semifinal Liga Champions 2024-2025 menghadirkan duel klasik antara dua raksasa Eropa, Barcelona dan Inter Milan, yang akan membangkitkan kenangan pertemuan sengit mereka di masa lalu. Barcelona akhirnya kembali ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-2019. Di bawah arahan Hansi Flick, Blaugrana tampil sebagai salah satu kekuatan ofensif paling menakutkan di Eropa. Dengan trio maut Lamine Yamal, Rafinha, dan Robert Lewandowski, Barcelona mencetak 28 gol di fase grup, lalu menambah 9 gol lagi saat menyingkirkan Benfica dan Borussia Dortmund di fase gugur. Kemenangan telak 4-0 atas Dortmund di leg pertama perempat final menunjukkan blueprint kesuksesan Barca. Kini, mereka berambisi mengulang performa gemilang tersebut melawan Inter, apalagi rekor mereka melawan Nerazzurri cukup baik, 6 menang, 4 imbang, 2 kalah. Di sisi lain, Inter Milan tampil impresif dengan kekuatan bertahan yang luar biasa. Tim asuhan Simone Inzaghi hanya kebobolan sekali di fase grup dan mengandalkan pertahanan rapat serta serangan balik berbahaya untuk mengalahkan Bayern Munich di perempat final. Inter bahkan mencatatkan 8 clean sheet di Liga Champions musim ini terbanyak dibanding tim lain. Meski kebobolan 3 gol saat melawan Bayern, Inter tetap hanya kalah 2 kali dalam 20 pertandingan terakhir di Liga Champions, 13 menang, 5 imbang. Ini membuktikan betapa tangguhnya Lautaro Martinez dan kawan-kawan musim ini. Lautaro sendiri tengah on fire, penyerang Argentina itu menjadi pemain pertama dalam sejarah Inter yang mencetak gol di 5 pertandingan Liga Champions berturut-turut, termasuk di 2 leg kontra Bayern. Ia siap menjadi ancaman serius bagi pertahanan Barca. Thuram pulih sepenuhnya dan siap tampil sejak menit pertama hadapi Barcelona. Inter telah menyelesaikan sesi latihan terakhir mereka di Appiano Gentile sebelum menghadapi Barcelona asuhan Hansi Flick pada laga leg pertama semifinal Liga Champions yang akan berlangsung besok. Menurut laporan dari Sky Sport, Marcus Thuram tidak hanya akan ikut terbang ke Barcelona, tetapi juga menunjukkan kondisi fisik yang sangat baik dalam sesi latihan. Ia berlatih intensif dan siap dimainkan sejak menit pertama, tergantung keputusan Simone Inzaghi. Denzel Dumfries juga diperkirakan akan menjadi starter di sisi kanan, dengan Federico Di Marco mengisi posisi bek sayap kiri. Setelah 3 kekalahan beruntun yang sempat memengaruhi suasana tim, kondisi mental skuad kini disebut membaik. Para pemain menunjukkan sikap yang lebih positif dan fokus, menyadari pentingnya laga semifinal ini. Kehadiran Thuram yang tampak ceria turut mengangkat semangat tim menjelang pertandingan penting di Camp Nou. Inter menjadi tim terdepan untuk mendapatkan Jonathan David. Inter semakin intensif dalam usahanya merekrut striker Lille, Jonathan David, di tengah persaingan ketat dengan Liverpool dan 3 klub Premier League lainnya. Penyerang asal Kanada berusia 25 tahun ini dipastikan akan meninggalkan Lille musim panas ini setelah kontraknya berakhir, dan akan tersedia dengan status bebas transfer, menjadikannya target menarik bagi banyak klub besar Eropa. David tampil impresif musim ini dengan mencetak 25 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi bersama Lille. Performanya konsisten dalam beberapa musim terakhir di Ligue 1. Menurut laporan TE Amtal, Inter telah mengajukan tawaran kontrak kepada perwakilan David sejak awal Maret. Tawaran tersebut berupa kontrak 5 tahun dengan gaji pokok sekitar 4,5 juta euro per musim, ditambah bonus yang membuat totalnya mencapai 6 juta euro per musim. Negosiasi mengenai komisi agen dan detail lainnya disebut sedang dalam tahap akhir. Inter, yang dimotori oleh Presiden klub Giuseppe Marotta, merupakan klub yang paling konkret dalam pendekatannya sejauh ini. Meski demikian, kepindahan belum bisa dipastikan hingga David menandatangani kontrak resmi. Sementara itu, Liverpool terus memantau situasi untuk menikung Inter. Tak hanya Liverpool, Arsenal, Newcastle United, dan West Ham United juga menunjukkan minat terhadap David. Dari luar Inggris, Barcelona dan Marseille juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Meski persaingan ketat, Inter saat ini tetap menjadi favorit, terutama setelah David memberi persetujuan secara verbal untuk melanjutkan pembicaraan kontrak dengan klub Serie A tersebut. Massimo Moratti, Inter kebingungan karena dijejali banyak target. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti menilai skuad Nerazzurri kebingungan karena mereka dijejali banyak target. Dia menilai Napoli yang Scudetto. Inter Milan dalam periode yang sangat buruk. Hanya dalam kurun waktu 8 hari, mereka menyaksikan seluruh kampanye untuk meraih treble hancur berantakan setelah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut antara Serie A dan Coppa Italia. Yang lebih menyakitkan, mereka menderita kekalahan tanpa mencetak 1 gol pun, dengan kekalahan terbesar dari AC Milan di babak semifinal Coppa Italia. Ketika itu mereka kalah dengan skor 3-0, dan meninggalkan catatan tidak pernah menang dalam Derby della Madonnina di musim ini, dengan 2 hasil imbang,
dan 2 kekalahan antara Serie A, final Supercoppa Italiana dan Coppa Italia. Tidak hanya itu, kini mereka berisiko pulang dengan tangan hampa, tertinggal 3 poin di belakang Napoli di klasemen Serie A, sementara Barcelona sedang dalam performa bagus menjelang semifinal Liga Champions. Kepada Radio Kiskis, mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti mengakui jika kekalahan dari AC Milan di Coppa Italia sangat mengecewakan. Namun dia juga menilai skuad Nerazzurri kebingungan karena mereka dijejali banyak target. Kekalahan di Coppa Italia sangat mengecewakan, ujar Moratti saat berbicara kepada Radio Kiskis, via Kinternews. Inter mengalami kebingungan karena banyaknya target, ada sedikit kelelahan, jadi saya pikir Napoli memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan gelar Serie A. Tentu saja, itu semua berkat Antonio Conte. Ide yang tengah dicoba Inzaghi, menduetkan Frattesi dengan Lautaro di depan. Jelang laga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona, Simone Inzaghi dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah taktis mengejutkan. Meski kondisi Marcus Thuram membaik, menurut Corriere dello Sport, akan menjadi kejutan jika ia langsung dipasang sebagai starter. Dengan Joaquin Correa di luar daftar UEFA, Marco Arnautovic kelelahan setelah tampil penuh melawan AS Roma, dan performa Mehdi Taremi yang belum meyakinkan, pelatih Inter itu disebut tengah menimbang opsi tak konvensional, memainkan Davide Frattesi sebagai pendamping Lautaro Martinez di lini depan. Masih menurut harian olahraga asal Roma tersebut, skema ini telah dicoba dalam sesi latihan, namun belum pernah diterapkan dalam pertandingan resmi. Mengingat pentingnya laga di Camp Nou, keputusan akhir akan diambil dengan sangat hati-hati. Inzaghi tampaknya siap mengejutkan semua pihak jika kondisi pemain utama belum memungkinkan tampil sejak awal. Perlu dipahami bahwa posisi asli Frattesi di awal karir sepak bolanya adalah seorang penyerang. Sebelum akhirnya di tim nasional umur ia dipindahkan ke posisi gelandang. Hansi Flick sebut Inter salah satu pertahanan terbaik di Eropa. Menjelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter, pelatih Barcelona Hansi Flick berbicara dalam konferensi pers di markas klub, membahas tantangan yang akan dihadapi dan menyoroti kekuatan tim lawan. Soal pentingnya laga dan kualitas Inter. Kami fokus terlebih dahulu pada leg pertama. Ini adalah langkah awal. Inter adalah lawan yang sangat sulit, mereka punya salah satu lini pertahanan terbaik di Eropa, tetapi juga lini tengah yang kuat dan penyerang berbahaya. Mereka sangat berbahaya dalam transisi. Kami harus menghadapi pertandingan sulit ini dengan tenang. Kemungkinan rotasi dan pendekatan taktik. Kita lihat besok, masih ada 24 jam. Kami akan nilai kondisi para pemain. Inter bermain hari Minggu, mereka punya waktu pemulihan lebih sedikit. Tapi semua pemain ingin tampil maksimal. Kami juga sudah latihan secara taktis agar tidak ambil risiko. Kami bersiap menghadapi sistem 5 gelandang mereka. Tentang Fermin dan Koundé. Fermin tampil sangat baik melawan Real Madrid dan selalu punya peluang untuk menjadi starter. Koundé, seorang profesional sejati, dia bermain luar biasa, tidak hanya dalam menyerang tetapi juga bertahan. Apakah 3 kekalahan beruntun Inter akan memengaruhi persiapan Barcelona? Liga Champions adalah kompetisi yang berbeda. Semua tim hanya berjarak 2 pertandingan dari final, semua akan memberikan 100%. Apa yang terjadi di masa lalu tidak penting lagi.